kekeliruan. Jadi dalam kitab tafsir dijelaskan bahwa ayat ini berlaku sampai hari kiamat. Ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, maka yang berhak untuk mengatur ini adalah khalifah-khalifah yang telah ditunjuk Nabi Khulafaur Rasyidin, dan sesudahnya ada pemimpin-pemimpin Islam. Begitu seterusnya. Maka ayat ini berlaku sampai hari kiamat. Kemudian Bapak sekalian yang berbahagia, zakat ini sendiri zakat yazfa, kalau dalam bahasa Arab artinya tumbuh atau berkembang. Zakat juga bisa diartikan zaki adalah bersih atau suci, tetapi dasar bahasa Arabnya itu adalah tumbuh, berkembang. Itu daripada arti zakat itu sendiri. Sehingga sebagaimana arti daripada zakat itu sendiri dapat bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, kemudian itu juga sebagai sesuatu yang membersihkan dan mensucikan. Dalam surah At-Taubah, apa yang dibersihkan? Yang dibersihkan itu adalah harta benda yang kita miliki. Itu yang harus dibersihkan. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis sahih bahwa di antara harta-harta yang kita miliki ada hak orang lain. Hak orang lain itulah yang perlu dikeluarkan sehingga harta itu akan menjadi bersih. Sehingga kata Nabi, apabila harta ini tidak bersih, maka kita sibuk akan menjaga ini harta. Tidak ada batasnya kecuali nanti malakut maut datang menjemput kita. Sibuk kita menjaga ini harta. Sehingga kata Nabi, apabila kalian bersihkan harta, maka harta itulah yang akan menjaga kalian. Kemudian setelah bersih, ini untuk mensucikan hati. Ini ada hubungannya dengan akidah kita. Ketika kita keluarkan zakat wajib, maka secara tidak langsung memperbaiki keimanan kita kepada Allah. Ini yang disucikan. Karena ada keyakinan kita bahwa segala sesuatu ini ada hak kepemilikan. Ini yang timbul dalam diri kita selama ini. Hak kepemilikan itu ini karena usaha saya, karena keringat saya, jerih payah saya, pekerjaan saya, sehingga merasa bahwa segala sesuatunya itu adalah bukan dari Allah Ta'ala. Ini yang rusak. Ini yang harus disucikan, bahwa ternyata kita bukan kepemilikan, kita hanya titipan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka yang disebut dengan disucikan dan dibersihkan, kedua-duanya harta kita bersih, kemudian jiwa kita juga suci, tidak merasa bahwa harta ini adalah hak paten kita. Inilah maksudnya daripada hakikatnya daripada zakat itu sendiri. Kemudian di surah At-Taubah ini khususnya petugas zakat. Jadi saya sampaikan petugas atau panitia. Karena kalau ambil zakat ya resminya penguasa, pemerintah ya, basnas kalau hari ini. Jadi petugas-petugas zakat itu hendaknya memperhatikan beberapa hal. Karena ini bermasuk dalam sedekatul fitri, zakat fitrah. Yang pertama, maka ambillah harta sebagian mereka. Jadi ketika datang ataupun ada petugas yang datang mengambil zakat tersebut, maka diperiksalah dengan sebaik-baiknya. Dan ini pesan Nabi kepada semua sahabat. Diperiksa kualitas zakatnya dengan bagus, baik dia zakat mal maupun zakat fitrahnya. Jadi ketika datang orang mengantar zakat, tidak asal kita terima, ataupun ada petugas zakat yang diminta untuk menghitung atau untuk menjemput, maka dijelaskan dengan cara yang sesuai dengan aturan Nabi, bahwa kualitas zakat itu harus bagus, sehingga harus diperiksa.
Sehingga dalam zakat peternakan saja tadi sudah ada atur. Sekian ekor dia musilah keluar-keluar, yang dia harus gemuknya bagus, dagingnya bagus. Begitu juga zakat fitrah, sama aturannya. Jadi ketika datang zakat, petugas zakat harus periksa berasnya. Jadi zakatnya dia harus periksa. Begitulah Nabi. Ketika sahabat-sahabat datang bawa kurma, bawa gandum syair, bawa zabib anggur, atau bawa susu sebagai makanan pokok, maka ini diperiksa kualitasnya sesuai standar yang dimakan, layak atau tidak. Kemudian yang kedua, ukurannya harus tepat sebagaimana yang dimaksudkan dengan syariat. Jadi kalau zakat fitrah sendiri, tentunya ukurannya adalah Nabi Sayyid Al-Khudri radhiyallahu anhu, kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam sya'an min ta'amin. Jadi kami di zaman Nabi, ukuran zakat yang dikeluarkan itu satu sah untuk fitrah. Ukuran satu sah itu dikonversi ke ukuran kita kurang lebih 2,5 kilo atau 3,5 liter. Jadi ukurannya ini boleh lebih, tidak boleh kurang. Sehingga petugas-petugas zakat harus menyiapkan alat ukur atau alat timbang. Jadi ketika dibawa, diantar tidak langsung diterima begitu saja. Dilihat kualitasnya, kemudian kadarnya sesuai tidak timbangannya, maka petugas zakat berhak untuk menyampaikan kepada zakat karena mereka sebagai wakilahnya, perwakilan. Jangan sampai zakat-zakat orang ini tidak sempurna, ada kekurangannya, maka disampaikan kadarnya bapak ini sekian, timbangannya sekian kurang, maka perlu ditambah, disempurnakan. Jadi bukan tidak ada dalam penerimaan zakat, tidak ada kata-kata dispensasi. Tidak bisa. Harus sesuai kualitasnya, sesuai ukuran timbangannya. Karena kita ini sebagai perwakilan orang yang membawa zakatnya, kita perwakilan yang akan bertanggung jawab dengan Allah langsung nanti di hari kemudian. Kemudian yang ketiga, wasalli alaihim. Hendaklah kalian doakan mereka. Jadi tidak layak kata Imam Syafi'i, ketika datang orang bawa zakat kita terima di pinggir jalan. Tidak layak kita terima di depan pintu. Walaupun secara aturan hukum sah atau tidak, kalau kualitasnya bagus, ukurannya bagus, sah, tetap diterima. Tetapi aturan adat yang disampaikan Nabi dengan para sahabat, maka ketika datang orang bawa zakat diterima dengan bagus. Jadi jangan hanya diterima di depan pintu, serah terima setelah itu pergi. Karena tujuannya tadi poin nomor 1 dan nomor 2. Jadi ketika kita datang jemput mereka, periksa, timbang, kemudian doakan. Jadi dalam hadis-hadis sahih dijelaskan bahwa Nabi diantar zakat oleh keluarga Abi Aufa. Maka Nabi doakan mereka, Allahumma salli ala Ali Abi Aufa. Ya Allah, Engkau berilah keselamatan, keberkahan kepada keluarga Ali Abu Aufa. Minimal doa itu yang kita sampaikan. Kemudian dalam hadis Sahih Muslim, Nabi doa kepada sahabat apabila antar zakat dengan banyak orang, Nabi langsung doakan paling ringkas, Allahumma salli alaihim. Ya Allah, berilah mereka keselamatan dan keberkahan. Jadi ada doa yang harus kita doakan kepada orang yang antar zakatnya. Kemudian Imam Syafi'i dalam At-Tanbih ajarkan, ajarakallahu fima ataita. Atau ya Allah, tambahlah, berilah ganjaran kepada ataita apa yang mereka keluarkan. Atau waj'al lahu laka tahuran. Ya Allah, setelah mereka keluarkan zakatnya, semoga hartanya itu menjadi bersih, hartanya itu menjadi suci, hartanya itu menjadi bermanfaat. Ada doa yang harus kita sampaikan. Karena kata Allah, inna salataka sakanun lahum.
sesungguhnya doa kalian itu akan menyenangkan mereka, menguatkan mereka, sehingga mereka lebih termotivasi lagi untuk berzakat, untuk berzakat, untuk berzakat. Jadi bapak-bapak sekalian, biasanya ada yang antar zakat fitrah. Ini kan namanya, apalagi sedangkan di zaman Nabi ada terjadi, diantar dengan kualitas kurma yang hampir expire, kadaluarsa, itu dipulangkan. Jadi yang otak kotor ini bukan hanya sekarang ini air zaman, di zaman-zaman Nabi juga ada orang mau praktis. Dan sering terjadi orang antar zakat, makanya harus diperiksa. Sering terjadi kadang berasnya basah. Beras yang basah, yang sudah kena air itu yang mereka antar. Demikian juga biasanya kualitasnya sudah berkutu. Apa dia sengaja atau tidak? Mungkin kelamaan atau tidak? Atau dia cari beras makanan pokok yang memang harganya lebih murah, sehingga bisa lebih irit. Jadi ini yang kita jaga betul. Kalau tidak, ya maaf. Biasanya saya pedagang juga. Biasanya pedagang-pedagang ini juga kadang otaknya juga miring-miring. Dan memang Allah sudah sumpah itu. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang suka permainkan itu ukuran-ukuran, timbangan-timbangan para pedagang. Nabi sampaikan dalam hadis sahih, seorang pedagang itu sebelah kanan surga, sebelah kiri neraka, sebelah kanan malaikat, sebelah kiri setan. Sehingga kata Nabi, pedagang ini harus banyak-banyak bersedekah, karena terlalu banyak bermain di zona merah, zona abu-abu. Hati-hati. Perindustrian perdagangan sudah tetapkan ukuran liter atau timbangan yang SNI, yang kira-kira begitu. Tapi karena otak kotor, kadang dilapis liternya atau timbangannya, atau dipukul di pantainya, atau kadang timbangannya diputar-putar, diatur sedemikian rupa supaya bagaimana timbangannya itu bisa menguntungkan lagi. Karenanya dalam ilmu ekonomi ada untung bersih, ada untung kotor. Nah, ini yang terjadi. Sehingga kalau kita tidak ukur zakat orang yang datang, yang ditakuti mungkin tidak bermain kepada muzakki pezakat, tapi dia bermain kepada pasar dan pedagang. Dan bisa kita lihat ukuran-ukuran KW itu banyak. Apalagi beras-beras 5-10 kilo, hampir di pasaran itu kalau ditimbang kembali susah kita dapatkan ukurannya itu tepat. Mungkin tepat timbangannya pedagang, ketika kita bawa ke rumah timbang ulang, bisa jadi kurang sampai 3-4 ons. Sampai 5 bahkan Pak, ya betul. Jadi hati-hati. Inilah yang ini dengan cara begini. Makanya dalam perkataan Imam Abu Hanifah, wadaf'u qimatiha, sehingga dia bolehkan, karena ketakutan begini jangan sampai kualitas itu tidak bagus, dia bolehkan untuk diuangkan. Karena kalau diuangkan, biar uangnya itu rusak. Apa kalau kita bilang di sini roa bodoh, tapi selagi masih ada nilainya 100.000, lakunya sama. Tapi kalau bahan makanan memang dijaga Pak kualitasnya, dijaga betul, jangan sampai tidak sempurna. Dan terkadang juga kita muzakki, kita makan beras yang mutunya bagus, kualitasnya bagus. Apa dia Ciliwung atau beras Arab, beras India yang 1 kilo kurang lebih 20-30 ribu per kilo. Itu yang kita konsumsi per hari. Tetapi pada kenyataannya, ketika kita bantar zakat fitrah, kita cari beras yang 15.000 atau 18.000 di bawah kualitas yang kita konsumsi setiap hari. Ini yang tidak dibolehkan. Jadi ayat bilang lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak sempurna apabila apa yang kalian serahkan tidak yang lebih bagus, tidak yang terbaik. Jadi pertanyaannya secara hukum, jika ada si fulan dia makan beras 20.000 per kilo, kemudian dia zakatkan dengan beras yang 16.000 per kilo,
apakah zakatnya sah? Secara hukum zakatnya sah. Secara hukum zakatnya sah. Kenapa? Asal ukurannya tepat. Tetapi kesempurnaan dan nilai nanti di hari kemudian pasti berkurang. Dan gara-gara zakat ini akan lebih lama kita antri nanti di hadapan Allah di hari kemudian. Secara hukum sah. Sama dengan hukumnya ketika seseorang salat bukan karena emergensi, dia memang tidak mau pakai baju sembahyang, tapi sarungnya menutupi pusat, sah sembahyangnya, secara hukum sah sembahyang. Tapi tidak akan sempurna ini salatnya nanti di hari kemudian, pasti kekurangan di sana sini banyak, karena bukan karena memang tidak ada pakaian, memang tidak mau berpakaian. Jadi akan repot nanti di hari kemudian. Makanya Allah bersumpah di semua amalan termasuk sembahyang, fawailul lil musallin. Jadi orang sembahyang saja celaka, karena banyak kekurangan-kekurangan, begitu juga zakat dan sebagainya. Jadi yang harus kita hindari. Maka yang terbaik adalah si fulan makan konsumsi setiap hari dengan beras yang harga 16.000, kemudian ketika berzakat dia bawa antar beras yang harga 20.000 per kilo. Ini the best, ini yang terbaik. Tapi minimal standar sama kualitasnya. Ketika kita makan beras kepala, maka itu yang dizakatkan, beras kepala. Jangan mau cari murah, makan beras kepala, ketika zakat pergi antri di pasar murah, pergi ambil beli beras di Bulog, karena harganya lebih murah. Dan pasti ada harga, ada kualitas. Nah, ini agak repot orang. Dia makan beras bagus, setelah itu dia cari di pasar mana beras yang paling murah, itu yang diantar. Sehingga ditafsir katanya, wallahu sami'un alim. Allah maha tahu segala-galanya. Jadi semua yang kita buat termasuk urusan zakat ini dicatat sama Allah. Ada catatannya, ada videonya, ada pertanggungjawabannya. Maka kan tadi dihisab nanti di hari kemudian. Mana-mana yang tidak sempurna kita keluarkan. Kemudian yang perlu kita perhatikan sekali tentang zakat ini, ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitrah ukhrajul lis-sa'im minal lagwi war rafas." Zakat fitrah itu untuk membersihkan, menyempurnakan puasa kita dari hal-hal yang sia-sia dan kotor ketika berpuasa. Wa tu'mata lil masakin, untuk menggembirakan orang miskin lebaran sehingga mereka dapat makan bersama-sama dengan kita. Jadi jangan sampai ada hari lebaran orang tidak makan. Kemudian faman addaha qabla salati fa hiya zakatul maqbulah. Siapa yang keluarkan sebelum salat Idul Fitri itu yang disebut dengan zakat fitrah. Tetapi waman addaha ba'da salati fa hiya sadaqatun min sadaqatin. Jadi siapa yang keluarkan sesudah zakat salat Idul Fitri, maka dia menjadi sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Maka orang ini berdosa. Jadi pertanyaannya secara hukum, ketika ada orang dia bayar zakat fitrah setelah salat Idul Fitri, maka dia berdosa. Dosanya apa? Dosa kabair. Sebagaimana dia meninggalkan salat, sebagaimana meninggalkan puasa, sama derajat dosanya. Karena zakat fitrah adalah kewajiban seperti mana rukun-rukun Islam yang lain. Jadi jangan sampai kita telodor ini tentang keluarkan zakat, sibuk urus persiapan lebaran, baju, makanan, semuanya disiapkan rumah supaya rumah dicat, makanan lezat semua, akhirnya lupa bayar zakat fitrah. Atau ada juga kejadian biasa sibuk belanja baju baru malam lebaran, pas hitung uang tinggal 20.000. Ya, hitung uang tinggal 20.000. Maka kalau begini keadaannya, kata Imam Syafi'i, betul-betul malam lebaran dia tidak datang. Si fulan ketika hitung uangnya untuk zakat tidak mencukupi. Malam lebaran uangnya tidak cukup. Apa yang harus dia buat? Berdiam diri? Tidak boleh. Berdosa. Ketika kita tidak dapatkan air, ya, dibiaskan secara hukum, ketika kita tidak dapatkan air, tidak boleh kita berdiam diri atau langsung tayamum.
maka aturannya harus bergerak mencari air kurang lebih radius 2 kilometer, tidak dapat baru kita tayamum. Orang yang memang betul-betul lalai sehingga duitnya tidak ada atau betul-betul memang tidak punya duit malam lebaran, dia tidak boleh berdiam diri. Karena ini kewajiban. Apa cara alternatif yang paling terakhir? Dia harus mendatangi panitia zakat. Dan ini sebenarnya panitia zakat harus tahu. Dia datangi panitia zakat, sampaikan masalahnya bahwa hari ini saya tidak punya duit untuk berzakat sama sekali. Saya tidak punya harta untuk berzakat. Maka panitia zakat boleh berikan. Jadi 4 mazhab sepakati. Boleh berikan dia karena dia mustahil, fakir miskin. Berikan dia zakat, nanti yang diberikan suruh dia zakat dengan beras yang kita sudah berikan. Jadi jangan sampai tidak ada yang tidak berzakat pada saat itu. Maka secara hukum ada masyarakat yang tidak sempat berzakat, dosanya ditanggung sama panitia zakat nanti di hari kemudian. Jadi jangan sampai ada yang tidak sempat berzakat. Harus ditahu itu, database-nya harus lengkap. Karena tujuan zakat bagaimana semua orang makan pada hari lebaran. Sehingga, saya ringkas lagi, kapan harus kita antar itu zakat yang terbaik? Zakat harus kita antar itu, kata Ibnu Abbas, qala Nafi, inna Ibnu Umar kana yab'asu bi zakatul fitra ila alladhi jami'u 'indahu qabla al-fitrah. Jadi yaumaini aw salasati, 2 hari atau 3 hari sebelum lebaran. 2 hari atau 3 hari sebelum lebaran. Ini para sahabat banyak yang demikian. Jangan terlalu cepat. Walaupun secara mazhab Imam Syafi'i mengeluarkan zakat fitrah ketika terbenam matahari di bulan Syawal, masuk 1 Ramadan, zakat fitrah sudah boleh dikeluarkan. Tetapi waktunya tidak baik. Karena tujuan daripada zakat fitrah bagaimana orang ikut makan semua bergembira di hari lebaran. Sehingga sahabat Ibnu Umar biasanya 2-3 hari antar zakat. Kemudian Imam Ahmad, Imam Malik ini yang dipakai. Bahkan Imam Malik mengatakan 1 hari sebelum salat Id. Imam Hanafi sesudah terbit fajar. Ada kalau amil ini agak mepet. Jadi sesudah terbit fajar salat subuh, sebentar jam 7 kita salat Idul Fitri. Jadi waktunya kurang lebih 2 jam. Ini kata Imam Abu Hanifah paling bagus antar zakat supaya dipastikan orang makan. Karena kalau kita antar zakat pasti makanannya jelas ready, tersedia. Karena kalau 1 minggu baru kita antar, belum sampai lebaran habis itu barang. Jadi ini tidak ada masalah, tinggal pengaturan amil. Kalau Ibnu Umar anjurkan 2-3 hari supaya amil zakat bisa atur, bisa lebih efisien, efektif, waktunya juga tidak terburu-buru. Kalau pakai Abu Hanifah punya, nanti habis subuh seperti ini, baru keluarkan itu zakat fitrah. Karena menurut Imam Abu Hanifah, karena memang jumlah manusia belum banyak. Menurut Imam Abu Hanifah, kita yang lebih tahu mana yang membutuhkan pada saat ini. Apakah kerabat kita, tetangga dekat kita, jadi diantar sesudah salat subuh. Jadi pasti dan bisa kita pastikan mereka sudah makan. Kita karena kata Imam Syafi'i mengatakan bahwa walaupun di mazhab Imam Syafi'i mulai dari terbenam matahari di bulan Syawal masuk 1 Ramadan, tapi bagusnya awal Ramadan adalah zakat mal, bukan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu 2-3 hari sebelum lebaran, 1-2 hari mazhab Imam Malik, 2-3 hari mazhab Imam Syafi'i, kemudian habis subuh mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi kalau habis subuh semua diantar diambil agak repot, agak susah. Nanti kelarakan bisa-bisa zakatnya, berasnya tertinggal di masjid, orang sudah selesai lebaran. Jadi jangan sampai. Demikian kira-kira yang bisa kita bahas secara ringkas.
tuan-tuan sekalian, Bapak Ibu, ada masalah yang bisa kita bahas sama-sama. Tafadhal masykuran, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.